Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mumi raja-raja Mesir yang ditemukan oleh para arkeolog, hanya mumi Ramses II yang ditemukan dalam posisi mulut terbuka menganga, seperti orang yang sedang menahan kesakitan luar biasa ketika detik-detik kematiannya. Lantas apa asbab musabab menganganya mulut Ramses II? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya manakala Fir'aun mengejar Nabi Musa, alaihissalam dan orang-orang Bani Israel bersama pasukan berkereta kuda hingga ke tepi Laut Merah, Fir'aun menyaksikan satu keajaiban luar biasa. Laut Merah membelah dirinya, hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel pun menyeberangi lautan dengan selamat. Fir'aun sempat terperangah, dan menyaksikan kengerian itu. Hampir saja Fir'aun menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Lautan Merah. Namun, pada saat yang sama, malaikat Jibril turun bersama kudanya menggiring agar kuda Fir'aun bergerak maju ke depan. Di luar kendali Fir'aun, kereta kudanya berlari ke tengah lautan diikuti bala tentara Fir'aun yang mengira bahwa Fir'aun memimpin komando mengejar hingga ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa dan pengikutnya yang telah sampai di bibir tepian lautan di seberangnya, diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Kun! Jadilah, air laut kembali menyatu seperti sedia kala. Fir'aun dan bala tentaranya yang terjebak di tengah dasar lautan berusaha berbalik arah, namun sudah terlambat. Mereka terkubur di antara bukit air yang tumpah ruah menyapu mengenangi lautan. Ramses II yang menyadari bahwa keselamatannya terancam, maut tak dapat dihindarkan, kesadarannya bahwa apa yang terjadi merupakan kebenaran dari kuasa Rabbnya Musa, maka dia pun menyatakan keberimanannya sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Namun, belum sempat ia mengucapkan, buru-buru malaikat Jibril mengambilkan pasir, lalu menyumpalkan pasir tersebut ke mulut Fir'aun hingga kalimat syahadat penyaksian keberimanan tersebut sudah tak dapat lagi diucapkan oleh Fir'aun. Sebab, akibat dari kemarahan malaikat Jibril terhadap perlakuan kelaliman Fir'aun yang sudah kelewat batas membuat Jibril khawatir sekiranya Allah mengampuni dosa Fir'aun dengan sebab ucapan syahadatnya. Padahal meskipun demikian, sekiranya malaikat Jibril tidak menyumpalnya dengan pasir sekalipun, niscaya Allah pun tidak akan mengampuni taubat yang diucapkan di akhir sakaratul maut karena sudah berada di tengah tenggorokan. Hanya saja malaikat Jibril khawatir saja, Allah dengan sifat pengampunnya masih berkenan mengampuni, sebab saking banyaknya segala kedustaan dan kebohongan yang keluar dari mulut Fir'aun hingga sampai mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Haman, Qarun serta juga Fir'aun bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kisah ketiga tokoh penentang Nabi Musa ini terjadi pada tahun 1304 sampai 1237 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, tetapi ketiganya amat sangat sombong dan juga angkuh sehingga mendapat akhir yang buruk. Akhir dari kisah Fir'aun dan Haman, mereka tenggelam dalam Laut Merah, sementara itu kisah dari Qarun berakhir dengan tenggelam dalam perut bumi. Fir'aun merupakan sebutan bagi raja Mesir pada zaman dahulu. Pada masa Nabi Musa, Fir'aun yang jahat dan juga mengaku sebagai Tuhan adalah anak Ramses II yang bernama Meneptah. Sedangkan Haman adalah namanya tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, dan Haman merupakan kepala utusan negara di kerajaan Fir'aun. Haman adalah orang yang cerdas, berilmu tinggi, namun ia menentang Nabi Musa.
Sementara itu Qarun adalah sosok yang awalnya miskin kemudian menjadi kaya raya, bahkan kunci gudangnya diangkut oleh puluhan orang. Sedangkan Qarun berhasil menjadi bendahara kerajaan. Ketiga orang ini yakin bahwa Fir'aun, Haman, dan juga Qarun mati mengenaskan karena menentang ajaran Nabi Musa dan Harun yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.